Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, hari biasa, pekan biasa ke-28 menurut sabda kita. Hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 11 ayat 47 sampai 54. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, namun kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat jelas bahwa mereka membangun dan memperindah makam nabi-nabi yang sebenarnya nabi-nabi itu dulu pernah dibunuh oleh nenek moyang mereka, nenek moyang orang-orang Farisi, sebab nenek moyang mereka dulu tidak suka dan tidak mau mendengarkan suara kenabian dari para nabi yang telah dibunuh oleh nenek moyang mereka. Tuhan Yesus jelas tidak melarang mereka membangun makam nabi-nabi, sebab membangun makam ini sebagai ungkapan penghormatan kepada nabi-nabi itu. Namun tidak hanya berhenti pada membangun makam nabi-nabi saja, melainkan juga hendaknya mereka meneladani dan mau introspeksi diri, dan juga mencontoh teladan dan perhatian para nabi untuk sesamanya, yakni para nabi tentunya meneladani dan juga memperjuangkan suara Allah yang mereka dengar dan mereka suarakan kepada banyak orang, kepada bangsa pilihan pada masa itu. Dan tentunya mereka hendaknya meneladani ini, meneladani sikap nabi-nabi yang berani menyuarakan kebenaran sabda Allah dan keadilan bagi mereka yang terabaikan. Saudara-saudariku yang terberkati, orang Farisi membangun makam nabi-nabi untuk mencitrakan bahwa mereka itu menghormati dan menerima pengajaran nabi-nabi. Padahal tadi Tuhan Yesus katakan, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka." Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus mengajak saya dan juga mengajak Anda semua untuk menyingkirkan, berani mengikis sikap ini, sikap kemunafikan. Munafik artinya apa yang dikatakan sebagai kebenaran tidak diperjuangkan, tidak dilakukan, tidak didagingkan dan diwujudkan dalam keseharian dan tindakan nyata. Sebagai orang Kristiani, kita hendaknya memiliki integritas dan juga karakter yang tangguh, serta menjauhkan ini dari penyakit kemunafikan dengan cara berani memperjuangkan kebenaran sabdanya dalam keseharian kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan dan segala hal baik yang boleh kami alami melalui alam sekitar,
sesama saudara-saudari kami. Dalam beragam cara Engkau menyapa dan menguatkan kami, supaya kami tetap bersemangat dan penuh harapan dalam menapaki pesiaran hidup kami. Semoga sepanjang hari ini kami hidup dalam kasih-Mu dan memperjuangkan kasih-Mu lewat pekerjaan dan kegiatan hari ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.